Om Bre, Mas Bre, Tante Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, paket lengkap. Paket lengkap. Bertiga lagi. Alhamdulillah. Yoi. Headset baru. Headset baru, ya kan. Terima kasih untuk teman kita yang udah beliin kita headset. Oh iya, bener. Terima kasih Om Bre, Terima Mas Bre. Makasih supportnya. Wah gila. Iya, kalau keren nggak ada banget. super thanks nggak kebeli nih. Nggak kebeli. Oh, Nggak iya. kebeli. Itu Nggak iya kan? kebeli. Nggak kebeli. Untung alhamdulillah ada super thanks. Ya kan? Rezeki nggak kemana ya? Nggak kemana. Iya. Kemana pasti? Rizki sudah diatur. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong kita puasa tinggal nama. Enggak, puasa ini kita buat 27 tayang kapan ya? sih? Enggak, Pak. Lebaran. Ini udah Oh udah lebaran ya? Wih lain dia apa? ketahuan tapingnya kita. Iya kan? Nggak apa-apa juga. Iya dong. Udah lewat lebaran. Lebaran. Nah, tapi pokoknya selamat lebaran buat Om Bre, Mas Bre, Mohon maaf Tante lahir Bre. dan batin. Maaf Minal lahir dan faizin. batin. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke fitrah, mulai lagi dari nol, ya. Oh iya. Maafin ya semua salah-salah kita. Yang disengaja maupun nggak disengaja ya. Ya, Kak? lebih banyak yang nggak sengaja sih. Iya. Apa yang disengaja? Kalau manusia tetap aja ada yang sengaja, Ada yang tapi lebih sengaja. banyak yang disengaja. Lebih enak soalnya. Oke. Gimana nih? Oke, Wih, baik ya. Kita Kompak. hari ini mau cerita-cerita sedikit tentang beberapa cerita infrastruktur warisan yang ternyata itu cerita mistisnya ada banyak. Bahkan ada yang sampai jadi tumbal ban. Itu tambal. Oh itu tambal. Salah. Tumbal jadi Ini tumbal. ini cerita di saat infrastruktur Belanda di Pulau Jawa. Iya, dan ini masih memang pembangunannya kayak itu dari zaman Belanda ya. Betul. Itu dia. Betul. Salah satunya yang pertama adalah terowongan kereta Lampegan. Ya ini Itu kalau kan yang di arah Sukabumi Cianjur. betul, kan? betul di arah Betul ya? Sukabumi Cianjur. Tadi tuh Sunda dong nih ya. benar. Iya. Cuman ternyata Lampegan itu bukan dari bahasa Sunda, Kak. Dari Lampegan Jadi itu gini, bahasa apa? Lampegan itu ada ceritanya. Ini Om Bre Mas Bre bisa lihat di Wikipedia ya. Jadi Lampegan itu diceritakan bahwasanya hilang. Ntar dulu deh, kok Lampegan hilang? itu ya. Jadi Tadi si Pak Fu sempat bilang ke gue itu karena waktu dulu pada saat proses pembangunan terowongan Betul. orang-orang Belanda ini selalu mengingatkan pekerja-pekerja orang Indonesia. Lamgan. Lamp Maksudnya? itu suruh pegang lampu. Karena semakin ke dalam gelap. semakin gelap, takutnya oksigen ya. Jadi itu sebagai indikator. Oh, jadi lamp pegang. Akhirnya orang di kepalanya bilangnya Lampegan. Lampegan. Oh, itu maksudnya. ceritanya gitu. Iya kan? Jadi jembatan. Si terowongan ini tadi gitu ya, itu menghubungkan antara Sukabumi sama Cianjur, Iya. gitu kan ya. Dan pada zaman dulu itu pernah ada satu cerita entah penari ronggeng atau penari jaipong itu hilang. Ronggeng. Ya. Hilang secara misterius setelah peresmian. Jadi peresmiannya itu ada kayak acaranya gitu yang mengundang si penari ini, tiba-tiba penari itu gone. Jadi kabarnya si penari ini dijadikan tumbal dan mayatnya nih Kak, itu ditanam di salah satu tembok di dalam terowongan. Wih. Tapi kan memang zaman dulu kan seperti itu ya. Tunggu. Ditanamnya bukan di temboknya. Heeh. Di salah satu tembok di terowongan itu. Konon ceritanya. Jangan dibalik. Gitu, jangan dibalik. Nah, memang si terowongan Lampegan ini kan lokasi di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, ya. Dan ini adalah salah satu terowongan kereta api yang paling tua di Indonesia. Tapi ini pun juga penghubung antara Jakarta, Cianjur, Bandung dong. Iya. Berarti terowongan besar dong. Terowongan besar. Iya, betul. Ini lumayan Terowongan gede. besar. Bukan yang bukan yang cuma numpang lewat doang. Iya. Bukan. Terowongan ini dibangun selama 3 tahun dari 1879 sampai 1882. Terus pembukaannya itu di Sukabumi Cianjur tanggal 10 Mei 1883. Lama ya. Lama, emang ini udah Lama lama ya. banget. Berarti sekarang berarti masih ada dong. 140 tahun berarti. Iya. Masih operasional nggak ya 140 sekarang? tahun. Nah makanya nih, gue penasaran juga di zaman sekarang. Mungkin Om Bre, Mas Bre, Tante Bre ada yang tahu kalau misalnya terowongan Lampegan ini masih ada atau enggak? Yang Masih tinggal di beroperasi Cianjur, atau enggak? yang tinggal di Iya. Cianjur siapa tahu yang tinggal di Cianjur. tinggal deket apa? Cianjurnya kalau nggak salah deket Cianjur Regency atau apa? Iya. Deket situ kan si daerah terowongannya. situ, iya. Sekarang ya, sekarang. Sekarang.
Dan itu di balik itu semua sebenarnya ada sebuah cerita yang jadi sebuah folklore di daerah situ, yaitu munculnya sosok Nyi Sadea. Nyi Sadea. Nah. Ini bukan si penari ronggeng. Nah, gini, Nyi Sadea itu sebenarnya adalah seorang penari jaipong. Oh, Cantik sekali gitu ya. main. Dan memang istilahnya tuh namanya cukup tersohor lah di kalangan penduduk situ gitu ya. Dan warga situ percaya bahwasannya si penari ini tuh diculik sama sosok goib gitu ya. Dan ternyata si Nyi Sadea ini itulah yang penunggu terowongan itu. Nah, katanya si Nyi Sadea ini sering menampakkan diri di dalam terowongan, dan penumpang-penumpang kereta itu kadang-kadang melihat tuh pada saat melintas terowongan gitu. Jadi bukan cuma malam, kadang-kadang menjelang maghrib pun si Nyi Sadea sering menampakkan dirinya. Ini yang bikin jadi ceritanya berkembang. Tunggu deh. Terowongan kan kita sekarang ada Wus. Kalau zaman dulu kalau mau ke Bandung pasti lewat jalur Ada beberapa, kereta gitu ya. Jakarta, Cianjur, Bandung. Terowongan itu kan selalu gelap ya. Iya. Iya nggak sih? Ada yang gelap, ada yang cuma lampu temaram doang. Ada yang Kayak pakai kayak lampu emergency gitu ya. Iya, di kayak tengah lampu ya. gitu. Itulah kenapa kalau zaman dulu banget gue dari Jakarta ke Bandung tuh Sya, kalau waktunya lewat terowongan, gue pasti akan merem. Karena takut aja gitu. Walaupun tahu itu berangkatnya siang gitu ya. Iya. Ataupun pagi gitu, kereta pagi. Kalau udah mau kelihatan gitu, udah mau zup, tiba-tiba gelap gitu, itu gue langsung tutup mata gitu. Biasanya soalnya kalau lagi masuk terowongan, pasti lampu di kabin kereta itu dinyalain. Iya. Lo tau nggak kenapa? Supaya kita nggak kaget sebenarnya. Menurut gua nih, secara teknisnya, Iya. kalau kita gelap di dalam, kan kita bisa ngeliat keluar. Takutnya itu, ya nggak tahu. Iya, Amit-amit jangan sampai. Gue mikirnya gitu. Oh ya, biar orang nggak kaget kali ya gitu. Nah, jadi biar lihat yang di dalam kabin oke. aja gitu. Logikanya berarti kalau misalnya penampakan itu berarti penampakannya tidak di luar dong ya. Oh Iya dong. Iya. Berarti si Nyai Sadea itu berarti munculnya atau terlihatnya berarti nggak di luar dong. Nggak di luar. Berarti di Iya nggak sih? ya sekarang ini kan makhluk goib. Kan nggak mungkin. Dia tembus kan, ibaratnya Itu gitu. satu. Yang kedua kan nggak mungkin kan kereta tuh kalau di terowongan melambat gitu. Enggak dong. Enggak. Speednya sama kan? Iya. Iya kan? Iya. Gimana Kak? Nah, kalau Kak, ngelihat kayak kalau- gitu itu Menurut kakak nih. Ya. Ini kan infrastruktur ya. Dibangunnya zaman Belanda. 140 tahun. Iya. Dan infrastruktur di Indonesia itu bukan hanya terowongan. Banyak. Dibangun Iya. Belanda gitu. Iya. Ada beberapa lah gitu. Ada bunker. Nah, setahu gue nih, ketika pembangunan infrastruktur itu, si Belanda ini kan tetap akan kerja sama-sama kita orang Indonesia. betul. Nah, orang Belanda ini menyesuaikan juga dengan kebudayaan kita pada Oke. zaman itu, gitu. Betul. Nah, ketika misalnya si orang Belanda ini dapat informasi dari orang Indonesia, wah Pak, ini di sini nggak boleh sembarangan Pak. Iya. Daerah ini angker nih. Misalnya orang Belandanya nggak percaya, udah terabas aja. Misalnya gitu ya. Ternyata dalam pekerjaannya Kejadiannya ada beberapa kejadian yang mungkin nggak masuk akal Iya. nih. ya. Akhirnya mau tidak mau orang-orang Belanda ini mengikuti kebiasaan orang setempat Indonesia, ya, gitu betul. kan, orang Indonesia ini. Budayanya lah ya. Gitu. Nah, dari cerita terowongan kereta Lampegan ini ada yang gua lihat sekelebetan nih. Jadi si orang Belanda ini ngikutin apa kemauan warga setempat itu. Oke. Yang gua lihat memang dia minta tumbal. Oh. Dari si orang Belandanya Kak? Atau dari si warlocknya? Dari orang warlocknya yang minta. Dia ngomong ke orang Belanda itu, ini harus ada tumbal. Tempat ini, iya. harus dikasih Iya. harus diminta tumbal gitu loh. Gitu. Dan si Belandanya nurut Nah, nih. tumbal itu
sebagai bentuk izin Atau sama persembahan. yang punya wilayah situ. Karena kan pasti dia motong Iya, wilayah motong kan untuk bikin terowongan itu. Nah, karena kebudayaan dulu seperti itu, jadi diikutin. Oh. Dan tumbalnya nggak bisa bentuk hewan apa enggak, harus manusia. Dia harus perempuan. Harus manusia dan harus perempuan. Harus perempuan. Spesifik banget ini. Iya. Dan harus penari misalnya. Enggak juga ya. Enggak juga sih. Tapi mungkin yang tadi perempuan. cerita perempuan dan cantik kali kayak. Kayaknya dia ada spesifik apa-apa tapi nggak terlalu kelihatan sama gue. Berarti Yang jelas gue lihat itu dia memang minta tumbal supaya diizinkan potong wilayah situ buat bikin terowongan. Pembangunannya lancar dan, gitu. Tumbalnya itu perempuan. Spesifikasinya umur berapa atau kecantik itu nggak ada. Saya gue nggak lihat. Oh, nggak ada begitunya. Gue nggak kelihatan. Tapi yang pasti perempuan. Yang pasti gitu. tumbal perempuan. Nah, kalau di sini kan tadi ceritanya itu hilang ya. Si apanya si siapa? penari, Si penari itu. ini. Si penari Tapi kok itu. jadi nyambung gitu loh. Ada si nyai ini gitu, perempuan juga gitu dan penari juga gitu ya. Ya kemungkinan dia salah satu tumbalnya. Oh. Jadi dia dulu dibilangnya kisahnya di penari ronggeng. Ronggeng itu kan bagian dari jaipong kan sebenarnya. Nah, mungkin ya si Nyi Sadea ini karena sebenarnya setelah kejadian-kejadian ini pun katanya ada orang yang sempat masuk jalan kaki ke dalam terowongan Itu terus iseng sih. Itu iseng sih menurut gue. hilang. Dan ketemu-temu dia udah di kota Sukabumi dan dia linglung. Dia nggak tahu. Yang harusnya itu kan masih Cianjur berarti ya. Iya. Tapi ketemunya malah jauh Ketemu gitu. di Sukabumi. Tapi bener sih kalau tadi si kakak bilang bisa jadi penari itu satu ada gitu ya. Tapi yang muncul mungkin ada lagi si nyai ini gitu ya kak ya. Bisa jadi dia juga ya. Gini Om. Jadi yang tumbal yang gue lihat itu perempuan. Terus apa namanya, dia harus masih muda. Kriterianya masih muda untuk jadi tumbal. Nah, secara apa namanya misterius tadi kan dibilang katanya penari ronggeng hilang. Iya. Hilang ya kan? Iya. Nah, kalau menurut gua itu cerita yang dibuat. Diciptakan. Iya. Oh, Itu supaya cerita yang dibuat untuk beredar. menutupi, Oh, untuk oke, oke. menutupi tumbal ini. Oh. Tapi Gitu. sebenarnya dia tidak. Nggak harus spesifik Nggak penari spesifik. atau ya memang karena penari aja terus pas peresmian gitu kali ya kak. Ya. Dan ini yang memang tampak jelas sih satu perempuan ini memang yang jelas banget kelihatan gitu ya, Si nyai, tumbalnya. si nyai kebaya merah ini. Kalau yang lo Kebaya lihat merah. dia pakainya katanya Iya. banyak dilihat sama masyarakat, dia berkebaya merah Berkebaya merah. katanya. Mungkin ya ini. Tapi dari yang Kalau yang tumbal itu nggak kebaya merah, tapi pakaian merah bukan kebaya. oh Baju merah atau bajunya berdarah? Nah itu yang kurang jelas. Nggak kurang jelas jelas Om. Ya. Tapi apa tadi Pak Dito? Dia sempat nggak aktif, terus aktif kembali rutenya Sukabumi Cipatat. Cipatat itu daerah mana? Cipatat Masih itu Jawa Barat bukan ya? dari iya masih Jawa Barat. Gua tahu daerah Setelah Cipatat. Cianjur ya? Kalau Setelah nggak salah Cianjur. Cipatat. Oh berarti jarak tempuhnya deket lah gitu Deket-deket, ya. nggak jauh. Tapi memang Goceng doang pak. Hah? Ongkosnya goceng doang. 5.000? Mahal kalau zaman dulu mah. kalau zaman dulu ya hitungannya iya, 5.000 5.000 mahal. mahal ya. Kalau sekarang 5.000 ya termasuk. Itu Sekarang 5.000. oh itu aktifnya sekarang itu dari jarak itu. Oh, Suka- berarti pendek, jarak memang pendek. jarak 5.000 ya. Nah, oh ini ini- kali LRT kayak LRT gitu Kayak kali ya. LRT, Iya. Nah ini yang orang masuk ke terowongan sendirian, terus dia hilang selama seminggu. Sebenarnya dia bukan nggak sengaja, dia justru sengaja ke situ. Dia sengaja ke situ. Dia memang bisa lihat makhluk. Dan Dia katanya penasaran. katanya setelah dia ditemukan di Sukabumi itu badannya penuh lendir katanya. Katanya gitu. Ya, jadi dia penasaran, dia masuk sendirian gitu kan. Mungkin dia mau interaksi atau mau membuktikan. Ternyata sampai di dalam dia nggak kuat Om. Oh.
Karena nggak memang gangguannya kuat, banyak ya, Kak? nggak kuat. Ya namanya 1 minggu di dalam terowongan gelap, lu mungkin udah nempel duduk atau nyenderan atau rebahan di situ, apa enggak lendir itu kotoran lah itu, kotoran, iya, entah betul. itu lumpur atau air tergenang gitu kan. Cuman kebayang kalau pas dia lagi begitu ya, lagi gila-gilanya gitu, nggak tahu jalan keluar, kereta lewat gimana ya? Gue yakin sih kereta lewat itu. Dia tuh sengaja, jadi sebenarnya dia sadar sebetulnya. Nah, Kak, sepenglihatan lu untuk ngelihat dari cerita ini, sebenarnya apa aja sih hal-hal gaib yang ada di dalam terowongan tuh, Kak? Kalau yang gue lihat sementara ini sih ya, sosoknya itu ada kayak genderuwo sama kun-kun. Tapi itu hanya menempati terowongan, bukan menguasai. Bukan yang menguasai. menguasai itu yang perempuan itu, yang pakaian merah. Si penunggu wilayah sebelum dibabat. Iya. Oh, Gitu. Yang bukan tumbalnya, Bukan justru. gitu. Tapi memang kalau di flashback nih, sebelum terjadinya pembangunan terowongan, lokasi itu sebenarnya lokasi apa sih, Kak? Kalau kan lu melihat ke belakang nih, melihat kejadian belakang, apakah memang ada kuburan kuno kah? Iya. Atau tanahnya siapa? Gitu. Jadi tanah itu ada, kalau kita bilang itu sosok gaib penunggu wilayah. Nah, karena dia melintasi perbatasan, artinya kan wilayah kekuasaan masing-masing nih Om. Oke. Nah, disitulah terjadi deal-dealannya. Oh, Gitu. I see. Nah, kesepakatannya boleh ngelewatin jalur itu, istilahnya nggak dipermasalahkan sama mereka kalau ada tumbal. Dengan Itulah syarat itu syaratnya tadi. itu. Nah, Gitu. Serem juga ya. apakah hal-hal seperti ini pun terjadi sampai zaman sekarang nih, Kak? Masalah wilayah-wilayah gaib yang akhirnya harus berhubungan dengan manusia sendiri, dan akhirnya ya udahlah sepakat. Apakah si proyek-proyek kayak tumbal itu masih ada nih? Jadi nggak harus jembatan, nggak harus Iya, paham. rel kayak gitu loh, Kak. Gue pernah suatu ketika, gue nggak berani nyebutin tempat Tempatnya nggak usah. posisinya ya. Ya. Jadi di salah satu wilayah gue lewat nih Om, ada pembangunan semacam entah itu pabrik atau apa, tapi kayaknya besar-besar gitu ya. Terus ada lobang hall gitu gede, dia bangun ke atas, entah itu corong, entah itu apalah, gue nggak ngerti. Cerobong. Mungkin. Oke. Nah, gue ngelewatin itu. Ini di kampungnya teman. Oke. Nah ketika lewat, karena gue jalan kaki pada saat itu, jadi ojek tuh nggak ada yang mau masuk Om ke wilayah itu. tempat teman gue itu. Karena jalanannya selain becek abis hujan, terus dia batu-batu gitu loh. Iya, untuk motor susah juga berarti. Jadi memang harus jalan kaki gitu. Ya udah gue jalan tuh sama teman ngelewat. Kebetulan teman juga bisa lihat. Karena dia warlock situ. Dia mungkin takut gue takut gitu kan. Jadi dia diam, cuma ngajak ngobrol biasa. Tapi gue colek. Tuh banyak yang nongol tuh di lubang. Jadi lubang yang cerobong kayak itu. cerobong itu itu. tuh banyak yang nongol tuh, pala-pala begini loh, apalah gitu. Dan itu manusia, bentuknya manusia. Kayak kita nih bentuknya gitu ya. Nah akhirnya temen gue bilang, oh lu ngeliat juga? Ada kejadian apa? Gue bilang dulu. Iya, pekerjanya banyak yang meninggal dikubur hidup-hidup. Bahasanya gitu. Jadi meninggal dikubur hidup-hidup. Jadi di situ langsung. Enggak dipindahin. Tanam aja langsung pendem. Begitu. Kayak misalnya kalau boleh disimpulkan itu kayak misalnya tiba-tiba kecelakaan atau apa, Ya kecelakaan jatuh, kerja lah. Ya, nggak bisa kecelakaan kerja lagi, udah aja tanam. sekalian aja. Bukan main. Gitu. Tapi- nah gue curiga itu kayak tempat penggilingan gitu loh. Oh, Kayak tempat penggilingan. penggilingan gitu. padi atau mungkin Entah penggilingan apa. Itu banyak banget tuh di Cerobong tuh begini-begini tuh. Hancur tuh Om muka-mukanya. apakah ada Itu cowok semua ya. apakah selain misalnya mungkin kecelakaan kerja gitu, atau memang ada beberapa yang dikorbankan juga, Kak? Sepengetahuan Kalau lo. yang pada saat itu gue lihat itu yang memang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Tapi kan seharusnya nggak seperti itu. Gila, kecelakaan kerja bukan dibawa, ditolong, ditanam, Bos. Ini berhubungan dengan kecelakaan kerja. Ini Iya. gue potong sebentar. Ada beberapa gedung yang gue dengar cerita dari beberapa orang yang pernah kerja
di wilayah Rasuna Said. Oke. Ada beberapa gedung yang memang pada saat proses pembangunan itu banyak sekali kecelakaan kerja yang harus ditutupin. Oke. Ditutupin. Jadi kasusnya jangan sampai keluar Nggak gitu. boleh ketahuan ada yang korban, ada yang meninggal. Ya itu sama Kak. Katanya sampai ya udah tanam aja. Gitu. Gitu. Jadi jatuh kecelakaan kerja pas Misalnya. ngecor dicor aja sekalian sekalian. aja. aja. Gitu. Wah, Gitu. serem. Dan itu mungkin nyangkut juga sama beberapa film yang muncul di Lebaran kemarin ini ya kita ya. Itu kan ada beberapa yang cerita-cerita pabrik kayak gitu-gitu ya. Iya. Itu kan juga ada tumbal gitu kan. Pekerja-pekerja yang di sana yang pekerja musiman yang harus jadi korban lah kayak gitu ya. Itu banyak kejadian kayak gitu zaman dulu ya. Apalagi kemarin itu sejak salah satu film yang tentang pabrik gula ada, itu keluar cerita soal penganten gula. Hah? Ada penganten gula setiap kali mau panen atau mau apa gitu. Oh iya. Atau prosesinya. Iya. Gue belum sempat baca tapi gue sempat lihat judulnya. Gue bilang, ih menarik nih. Gue bilang Iya. gitu. Dan itu selalu ritualnya selalu dijalanin harus gitu. Oh. Itu di film Ombre Mas Bre, kalau kemarin sempat nonton di Lebaran pertama Pabrik Gula ada tuh Syah. Ada juga, Ada kan? iya. Cerita Gitu tentang kan. itu ya. Dan itu sudah ada kok di beberapa Instagramnya MD Picture kalau nggak salah. Penganten gulanya. Yang dewa bukan dong. Serem banget. Agak serem pengantin gula aja. Tiba-tiba pengantin Udah gulanya jadi diwawancara. karamel lagi gulanya gitu letes-letes. Aduh. Itu diwawancarai si salah satu mantan pekerja di Pekerja situ. itu. Memang harus ada ritual itu dan sampai sekarang kalau misalnya itu masih aktif itu jalan. Lancar gitu ya. Pengantin gula itu tetap ada, Bos. Tapi kenapa ya Kak ya? Ini mungkin balik tiba-tiba kita ganti obrolan. Kenapa setiap pabrik gula itu pasti punya cerita mistisnya? Kenapa gitu loh? Iya, kenapa sih pabrik gula? Ada apa sih sama Ada pabrik apa? gula? Sebenarnya di banyak pabrik Om. Cuma mungkin yang paling terkenal, yang ke-expose pabrik gula. Karena kan sekarang gini, kalau kita jalan darat nih ya, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre ke luar kota, kita pasti akan ngelihat satu cerobong dengan hitam merah putih. Betul. Udah pasti itu pabrik gula. Oh iya. Iya, tandanya cerobong merah putih itu adalah pabrik gula. Zaman dulu nanda ini begitu. Karena kan rasa manis kan. Jadi merah putih itu rasa lambang kayak permen gitu. Itu pabrik gula, Pak. Gitu. Berapa lapis? Ratusan. Tapi gini mundur nih ya. Nggak tahu Harsha atau kakak. Kau mau nanya, tumbal Iya. emang Indonesia doang? Enggak. Tumbal itu Tidak. Enggak. Tumbal atau persembahan itu bahkan menjadi ritual. Voodoo itu pakai tumbal. oh bener ya. Terus Ku Klux Klan itu katanya pakai tumbal. The Order katanya juga pakai tumbal. Freemason pakai tumbal katanya. Freemason ada tuh di episode Jeritan tuh. Coba lihat juga tuh ada tuh. Dia Pembahasan soal Freemason. udah bebas sekarang kan? Iya. Karena Freemason. Aduh. Gue tadi udah mau coba untuk serius nih. Nggak, tapi nanya tapi tumbal. bener sih. Semua, Tumbal itu bukan budaya kita ya? bukan. Bukan, Seluruh itu mendunia itu. Mendunia. Emang tumbal. dunia gelap itu ilmu gelap, ilmu hitam itu tumbal Hampir semua. penggunaannya. Lo ingat cerita zaman dulu di Inka? Iya. Inka itu kalau misalnya Inka bukannya kereta api tuh, jawatan kereta api dulu tuh kan? bukan. Kok Inka itu apa sih? Tentara Jepang. Iya. Iya, kan? Ini Inka suku Maya. Suku Maya, oke. Mayan. Nah, mereka juga selalu memberi kalau misalnya nggak hujan-hujan gitu. Mereka mempersembahkan sosok perempuan ke dewa matahari dan itu ditusuk dibunuh. Serius lu? Iya, supaya datang hujan. Tunggu, itu berarti kan zaman dulu belum ada peradaban ya? Iya. Oh. Kan sampai difilmin ada tuh beberapa film yang persembahan gitu ya Kak. Nah itu pun terjadi, makanya sebenarnya tumbal itu mendunia sebenarnya. Nah kalau kayak gitu, balik lagi nih, ini seru nih kayaknya ya pembahasan ini ya. Dari cuman gara-gara terowongan. Berarti tumbal ini ya, itu bisa masuk ke Indonesia bukan karena budaya. Itu kan memang ada ceritanya Pak. Itu menjadi budaya. Nah sekarang pun tanpa kita sadar
kita juga kayak melakukan tumbal. Kayak misalnya pembangunan gedung baru pakai kepala kebo. Apa tidak tumbal itu? Ini ya salah satu gosipnya, ini agak motong dikit ya. Pernah tahu rest area di daerah Cibubur kilometer 9? Iya. Konon kabarnya cerita orang sana 2 kepala kambing, Pak. 2 kepala kambing. Iya. Bukan sapi, Pak. 2 kepala kambing. Boleh percaya, boleh enggak, bagaimana Anda menyikapinya. Rest area itu sekitar 1-2 kilo lagi kan keluar Cibubur tuh. Iya. Pasti rame. Oh iya. Pasti. Di situ. Yang ada factory outlet itu kan, Pak? Betul. Ya. Oh, ada pom bensin. Iya, ada pom bensin, ada pom bensin. Logikanya. ada coffee shop. Logikanya. Kalau orang tinggal keluar rumah beres di situ banyak pom bensin ya. Mereka berhenti di situ dan mereka makan di situ. Itu selalu ramai. Iya. Bener juga sih, Kak, itu, Kak. Iya. Kabarnya sih ke situ. Balik lagi kita ke terowongan Nih gitu ya. kalau tadi kan terowongan Lampegan, konon kabarnya memang ada tumbalnya gitu ya. Tapi memang harus ya, Kak, ya. Seperti kayak itu, terowongan tuh pakai tumbal. Apa nggak bisa diganti ke hewan aja gitu misalnya? Kenapa manusia sih sebenarnya? Mungkin gini, karena dulu ini si Belanda hanya sekedar mengimbangi ya. Dan dia juga mungkin gak ada pemikiran untuk ganti tumbal dari manusia ke binatang. Ya untuk memperlancar dan mempermudah tujuan dia kan ya diyayain aja. Karena dia pun dalam pemikiran gue nih, jadi dia ruginya apa? Tumbal orang lokal, ya kan? Dia mah tinggal mengiyakan aja, yang kerja juga bukan dia, gitu loh. Dia tinggal perintah. Serem juga ya. Gitu. Tapi mungkin nggak, Kak, setelah tumbal itu dilaksanakan, dijalankan, dan akhirnya pembangunan bisa lancar, orang-orang yang terlibat dengan pembangunan itu dan orang-orang yang terlibat dengan penyetujuan bahwa menggunakan tumbal, iya, itu akan diganggu nggak sih, Kak, hidupnya sebenarnya? Karena kalau ini balik lagi ceritanya di film. Kadang-kadang di film suka gitu tuh, orang-orang yang ada punya hubungan dengan tumbal menumbal itu pasti akan satu-satu kayak either dia celaka atau apa gitu. Sebelum kakak jawab, tapi berarti bisa jadi orang Belandanya nggak tahu, cuma ngikutin aja. Iya. Cuma karena disuruh doang gitu loh. Iya, betul. Karena itu kan memang ini budayanya mereka deh. Yaudah, biar lancar aja kita alur gitu. warga setempat. Nah, kalau pertanyaan Elsa tadi, akan ada imbasnya nggak sih? Kalau menurut gue sih pasti ada. Biar bagaimanapun sejahat-jahatnya orang tuh kan punya hati nurani. Iya. Apapun yang kita lakukan salah, ujung-ujungnya kan kita dikejar-kejar sama kesalahan kita sendiri gitu loh. Yang pada akhirnya menghantui pikiran maupun perasaan. Enggak saat itu, Bisa. tapi nanti-nantinya Bisa kapan aja, Om. Ini yang gue pengen keluar dari kakak. Iya. Menceritakan bahwa kalau di film-film kita lihat ada makhluk goib yang membalaskan dendam. Sebenarnya itu hanya penggambaran. Tapi sebenarnya orang-orang ini dihantui oleh rasa kesalahannya dia sendiri, ketakutan dia sendiri gitu. Dan itu alam bawah sadar ya, Kak, ya? Iya. Tuh. Karena biar bagaimanapun kita kan udah diajarin dari kecil ya. Oh, yang begini nggak boleh. ya, yang begitu Nggak boleh. Yang ini baik, yang ini jelek. ketika kita berani langgar, Ya kan udah, ada konsekuensinya gitu. Kita berpindah ke infrastruktur selanjutnya. Infrastruktur selanjutnya. Jembatan Kaliketek. Kaliketek. Kaliketek ini di mana, Pak? Kaliketek ini sebenarnya Ini. jembat itu ketek. Itu ketek. Salah lagi gue. Kak Rey bisa ngelucu loh. Iya. Baru sekarang nih. Baru sekarang. Ada tulisannya ketek ke orang. Ketek. Cuman Baca aku saja. nggak expect itu Iya, keluar dari itu lu. keluar dari dia tuh. Aduh, sebenarnya terdapat 2 jembatan. Sebenarnya terdapat 2 jembatan di lokasi ini. Jembatan pertama di sisi barat dan jembatan kedua di sisi timur, di atas aliran Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo, riwayatmu salah ya. Pada sisi timur ada jembatan rel kereta api peninggalan Belanda yang tak lagi digunakan.
Sisi timurnya. Sisi timur. Berarti ini biasanya relnya tuh masih tersisa walaupun kadang-kadang udah ketanam sama rumput, batu, ada batu-batu atau tanah gitu ya. Iya. Jembatan Kalikete sisi timur atau jembatan peninggalan Belanda memiliki lebar lebih sempit. Lebarnya nggak- sempit, nggak seperti halnya. Biasanya mungkin sama lebaran jalan sampai 10 meter misalnya. Ya, ini Tiga cuman gitu. 6 meter. Hmm. Dan di tengah lajur jembatan dulunya terdapat rel kereta api yang menghubungkan antara ini Bojonegoro dengan Tuban ini Jawa Timur berarti ya, Iya, Pak Jawa Dito Timur. ya. Iya betul. Sementara pada sisi barat terdapat jembatan yang lebih mudah dan menjadi akses utama penghubung desa Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro dengan desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Gila, kayak berita ini kita jadinya. Iya kan? Gitu. Nah, kalau dilihat nih sekilas dua bangunan ini kelihatannya tuh kayak Ya, jembatan layak aja. jembatan umumnya gitu ya. Cuman jembatan rel kereta apinya udah tidak terawat. Yang tadi lu bilang, Iya. ada rumput-rumput, Ada batu-batu rumput-rumput gitu. gitu. Meski begitu masih banyak rumah atau apa ya, warung lah ya. Ya. Di sekitaran itu bahkan kayak ada warkop gitu yang sering di bawah jembatannya. yang sering dibuat tempat nongkrong gitu. Iya. Nah, salah satunya yang cukup dikenal orang saya itu namanya Partini. Pemilik warkop ya? Mbak Partini. Itu ya dia mah sudah hatam kali ya sama fenomena-fenomena gaib yang terjadi di sana gitu. Salah satunya itu, dan ini selalu ya. Ini nanti Kita konfirmasi sama kakak. Kita konfirmasi ke kakak. Itu selalu terjadinya di malam Jumat yang tiba-tiba muncul bau bedak bayi. Ada perempuan Terus, nangis suaranya, iya. sampai aroma amis Kayak bau darah. Iya, kayak bau darah gitu. Iya. Iya kan, anyir, jadinya anyir. Bau bedak bayi, perempuan nangis, Sama anyir. anyir. Gitu. Nah, katanya bukan hanya ini nggak tahu Mbak, nggak tahu Pak ya, Partini ini. Katanya bau amis ini katanya sering meneror warga sekitar juga dan diduga berasal dari peristiwa pembantaian berdarah yang terjadi di sepanjang aliran sungai Bengawan. Tunggu deh. Solo. Berarti ini zaman PKI. Bisa jadi ya. Iya nggak sih? Iya, karena yang pembantaian itu yang zaman PKI ya. Tuban, ini Tuban kan? Tubandrio bukan? Bukan, itu Subandrio Oh, Bapak iya. itu. Oh iya benar. Iya, nanti benar, peristiwa Om Rimas Bri kalau misalnya 1995. tahu ya. Kalau misalnya tahu Bojonegoro dengan Tuban ya. Kayaknya itu deh. Ada pembantaian berdarah gitu kali ya. Nanti Pak Dito tolong dicari ya. Karena diceritakan juga kedua orang tuanya kalau jembatan Kalikete ini pernah menjadi saksi peristiwa pemberontakan 19 Iya. Betul kan? Dan katanya banyak peristiwa pembunuhan dan mayatnya itu dibuang di bawah jembatan Kalikete ini. Oh, Gitu. pembersihan dulu sih ya. Iya, pembersihan ya. 1965. Kan karena sungai kan. Jadi Merah. udah dia buang aja udah situ ntar juga ngalir gitu kan. Kira gitu. Sedap. Nah, bener kata lo dulu kan sempat memerah tuh sungainya Iya. gara-gara itu. Nah, angkernya Kalikete ini ditambah katanya ada keberadaan makhluk gaib yang menguatkan aura mistis di sekitar lokasi. Salah satunya ada makhluk yang cukup termasyur di kalangan warga sekitar, yaitu adalah Gendes Rewes dengan bau singkong rebus. Kak, genderuwo bau singkong rebus. Genderuwo bau singkong Tapi bau rebus. singkong rebus. Sebenarnya kalau genderuwo itu ada beberapa Aroma. bau ya, ada beberapa bau. Ah iya, Iya. apek banget. Enggak, jadi Kok kan tahu? Emang salah satunya bau satunya apa? apa? Sama satunya lagi yang lu Salah nggak bisa satunya bau jelasin apek. baunya karena bener-bener udah nggak enak ya kamu. Iya. Gitu. Bokos kaki. Gue gak seneng nih sama salah satu penonton kita tuh. Kalau gue udah ngomong kayak gitu dia senyum aja tuh. Gitu. Senyum gitu. Keselin. Masalahnya kita nggak bisa tampilin mukanya dia Iya, nih. masa di sini tuh banyak kan dia nonton ini. Bukan main ini. Heran abis lebaran semua pada datang ke studio. Katanya si sosok Gendes Rewes ini ngangkangin si jembatan katanya. Gede banget tuh. Gede banget Kak katanya. Tapi bau. Kenapa singkong sih? Ada juga kalau banyak makan singkong kentut. Iya, bener. Hah? Oh itu Ubi, ubi. ubi. Oh beda ya. Kakak Kalau- gimana kak ngelihatnya kak? Kalau untuk cast Si jembatan ini, itu ya. yang gue lihat itu malah bukan tertuju ke makhluknya Om. Oh bukan ke Mas Wowo ini. Jadi ini tuh semacam kayak trauma mendalam dari warga setempat yang pada akhirnya
bikin mereka tuh jadi kayak apa ya? Ketakutan berkepanjangan berlebihan gitu. ya, ketakutan berlebihan juga. Gitu. Jadi ketika ya bisa aja yang rebus singkong di sepinggiran kali sih itu seberang. Terus ada sosok yang nongol bau singkong gitu. Namanya orang ketakutan, nggak ada pun jadi ada. Sugesti. Iya, begitu. Dengan peristiwa yang zaman dulunya ada, kebawa sampai sekarang. Iya. Cerita demi cerita muncul. Betul. Tapi gini, ada cerita juga yang mengatakan bahwa pada saat pembangunan jembatan Kalikete ini katanya memakan banyak tumbal warga pribumi, khususnya perempuan dan anak-anak katanya. Perempuan sama Sama anak-anak. anak-anak, katanya gitu. Konon ceritanya begitu. Pada saat pembangunan Kalau ya. anak-anak sih gua nggak ngelihat ya. Kalau perempuan bukan nggak terlalu dibilang tumbal juga, karena Apa mungkin salah satu korban? perempuan sama si anak-anak ini sebenarnya lagi bareng gitu loh. Ya. Lagi bareng kayak kecelakaan gitulah Om. Cuma beredar ceritanya seperti ini. begitu. Dipakainya cerita itu aja deh. Iya, Gitu kali ya. begitu. Oke. Sebenarnya itu kecelakaan kalau yang gue lihat. Ibu-ibu gimana sih ibu bawa anaknya gitu loh. Kecelakaan. Murni kecelakaan terus jadinya begitu gitu ya. Iya, jadi Ditambah dengan trauma itu tadi, dikait-kaitkan. disambung-sambungin cocok logi. Iya, cocok logi ya. Terus ini Iya, pemikirannya udah Sebenarnya karena sebenarnya bukannya mereka dengan sengaja ya, artinya zaman dulu itu kan memang banyak kejadian seperti itu Om. Jadi dia mengira kejadian ini pun seperti itu. Tapi mundur deh Kak. Memang penunggunya si Mas Wowo. Iya, kalau penunggunya Mas iya. Wowo. Tapi bukan berarti itu ngambil tumbal. Karena kalau yang gue lihat itu adalah kecelakaan aja. Ya, ininya mah jembatan aja sih dibangun gitu. iya, cuman akhirnya masyarakat sekitar mungkin ya supaya mendapatkan folklore untuk bikin cerita baru. Iya. Udah kita pakai cerita itu aja nih. Sampai muncul itu siluman buaya putih. Nah iya, seperti itu. Jadi kalau ada buaya putih itu katanya Kak, wah bentar lagi ada mara bahaya nih gitu. Tapi bener loh. Kan waktu itu gue pernah cerita yang gue ke Langan Harjo, yang tempatnya salah satu rajanya PB 9 atau 10 gue lupa. Itu kan depannya langsung Bengawan Solo ya. Gue sempat duduk-duduk sebelum kita mulai syuting dulu, masih terang lah, masih jam 3:30 sore gitu. Tapi memang Bengawan Solo itu kayak menyimpan misteri. Lu ngelihat aja tuh kayak kok kayak serem ya, kok kayak ada rasa apa gitu. Iya, Nah, ini tadi yang buaya putih itu, baru nih. yang gue lihat itu adalah orang-orang penduduk setempat yang memang ilmu Om. Tuh. Jadi-jadian kan Gitu. Kak? Siluman. Bentuknya siluman. Jadi ada momennya dia akan berenang, ada momennya dia akan di darat gitu kan. Namanya siluman. Nah, ketika ada kejadian hal-hal yang aneh yang pada akhirnya dikait-kaitkan lagi gitu. Jadi mungkin pada saat itu mereka juga berdasarkan ketakutannya. Jadi semuanya ya disambung-sambung. Tapi kan memang ya, yang namanya orang mengilmu itu kan dia punya salah satu kekuatan atau nggak tau lah apapun sebutannya, itu adalah kayak impersonate apapun supaya orang melihat dia tidak dirinya. Dan itu salah satu syarat juga gitu. Lu harus jadi buaya gitu. Jadi monyet, jadi apalah ular misalnya, itu kan kayak gitu ya Kak. Di Surabaya ada tuh. Yang di daerah Wonokromo itu kan ada aliran sungai juga tuh. Iya. Itu ada siluman buaya putih itu ya. Dan memang ya itu apa yang Kakak bilang gitu. Suka memang di tempat situ ada pesugihan lah, naruh apalah gitu, terus akhirnya dia ngilmu jadinya buaya gitu. Ya itulah cerita tentang infrastruktur di Indonesia yang mempunyai cerita misterinya sendiri. Gak Karena habis loh itu. Di Jawa mah banyak ceritanya. jangankan di Jawa, di wilayah timur pun ada, di wilayah yang Sulawesi ada. Pokoknya di seluruh Indonesia yang namanya cerita mistis, cerita horor itu akan selalu ada di semua tempatnya. Dan apalagi yang menjadi heritage gitu. Ikon-ikon yang kayak pabrik, Yes. jembatan, rel Keraton. kereta keraton, kayak gitu, atau apa telaga. Nanti kita cari ya Pak Dito soal telaga ya. Ada itu pasti. Pak Dito lagi nyari-nyari. Nah, tapi gue seneng kalau ada Kakak, dia bisa ngejelasin karena dia bisa masuk ke area
Dan ngelihat ke belakangnya ngelihat itu. ke belakangnya itu Kejadian supaya di bisa belakangnya. menjelaskan. Jadi supaya meluruskan bahwa ini benar memang terjadi atau memang ini ada hanya isapan jempol doang nih. Nah. Gitu. Oke, Om Bre Mas Bre, Kakak thank you. Terima kasih banyak. Sami-sami Thank you. Om. Thank you banget. Sekali lagi minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Ya. dari Batin. Maaf lahir batin. Kami Semoga bertiga. semuanya bisa mendapatkan berkah Amin. dari Ramadan kemarin sampai Bahagia. di hari kemenangan. Amin. Semuanya sehat, Amin. semuanya cuan lah pokoknya. Cuan. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa super thanks juga, bell juga, subbreakernya juga tambahin terus. Gak usah disuruh sekarang pencet 3, 2, 1 pencet. Super thanks. Makasih yang udah super thanks. Thank you. Sampai punya Wih, gara-gara super thanks, headphones. Makasih ya, nih makasih. Iya. Thank you. Ntar lagi gara-gara super thanks kita punya karyawan. Amin. Amin. Iya kan? Sementara ini masih magang. Masih bagus. Udah, yuk Udah, kita cabut ya. cabut ya. Bye. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Naik kereta yuk. Yuk. Ya. Naik kereta. Naik kereta api. Tut, tut.